Halo teman-teman, selamat datang di kantor Fajar. Aku Sasha, dan hari ini kita bakal ngobrolin topik yang pastinya menarik, yaitu investasi pendidikan. Banyak yang bilang, kuliah itu mahal dan entar belum tentu dapat untungnya. Tapi, benarkah begitu? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Poin pertama, apa itu return on education? Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita bahas dulu apa itu return on education. Sederhananya, return on education adalah keuntungan yang kita peroleh dari investasi di bidang pendidikan. Contohnya, jika kamu mendapatkan gelar sarjana, biasanya pendapatanmu bisa meningkat kurang lebih 60% lebih tinggi dibandingkan yang hanya lulusan SMA. Jadi, tiap tahun tambahan pendidikan itu bisa diibaratkan sebagai investasi yang mendatangkan dividen berupa kenaikan gaji dan peluang kerja yang lebih baik. Poin kedua, tren return pendidikan di Indonesia. Di Indonesia, banyak penelitian menunjukkan bahwa return dari pendidikan, terutama pendidikan tinggi, masih cukup besar. Misalnya, data menunjukkan bahwa lulusan perguruan tinggi umumnya mendapatkan kenaikan pendapatan sekitar 15%. Tapi, ternyata ada tren penurunan return pendidikan dari tahun 1993 sampai 2007. Kenapa bisa begitu? Karena seiring dengan meningkatnya jumlah orang yang kuliah, persaingan di dunia kerja juga semakin ketat. Dengan kata lain, gelar sarjana yang dulu sangat eksklusif, sekarang sudah menjadi hal yang lebih umum, sehingga kenaikan gaji yang didapat pun relatif menurun. Tapi teman-teman, nggak cuma tren rata-rata aja yang menarik. Return pendidikan di Indonesia juga berbeda-beda tergantung daerah dan gender. Di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, peluang kerja dan gaji yang lebih tinggi membuat return pendidikan lebih optimal dibandingkan di daerah pedesaan. Jadi, kalau kamu tinggal di kota, peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih dari pendidikan pun lebih besar. Selain itu, studi juga menunjukkan bahwa return pendidikan bagi perempuan seringkali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Mungkin inilah salah satu alasan kenapa semakin banyak perempuan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, di samping aspek ekonomi, pendidikan juga punya peran dalam pemberdayaan dan kesetaraan gender. Poin keempat ialah fenomena overeducation dan mismatch pendidikan. Teman-teman, nggak semua efek dari investasi pendidikan itu 100% positif. Ada juga yang namanya overeducation atau mismatch pendidikan. Ini terjadi ketika seseorang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk pekerjaannya. Akibatnya, mereka bisa mengalami penalti gaji karena kualifikasi tersebut nggak sepenuhnya dibayar oleh pasar kerja. Di beberapa negara, misalnya di Spanyol atau Argentina, penalti ini bisa mencapai 13% hingga 27%. Jadi, bayangin gini ya, kalau kamu punya pendidikan tinggi, tapi akhirnya kerja di posisi yang sebenarnya nggak butuh pendidikan setinggi itu. Nah, karena posisi kamu nggak memanfaatkan sepenuhnya kelebihan ilmu dan skill yang kamu punya, gaji yang kamu terima bisa jadi kurang sepadan. Istilah penalti gaji over education ini artinya, kamu bisa kehilangan sekitar 13-27% gaji yang seharusnya bisa kamu dapat kalau pekerjaanmu memang sesuai dengan tingkat pendidikan kamu. Contohnya, misalnya kamu habisin bertahun-tahun kuliah untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi akhirnya kamu kerja di posisi yang lebih cocok untuk lulusan SMA. Walaupun kamu jelas punya banyak kelebihan, sayangnya pekerjaan itu nggak memberikan kompensasi yang setimpal dengan kelebihan tersebut. Sehingga, meski kamu sudah berusaha keras untuk mendapatkan pendidikan tinggi, realitanya gaji kamu bisa dipotong. Atau jadi lebih rendah karena posisi kerja kamu nggak sesuai dengan kualifikasi yang kamu miliki. Walaupun di Indonesia fenomena ini belum se-ekstrim itu, tapi penalti gaji dari overeducation sudah sekitar 6,4%. Maka, kita perlu menyadari pentingnya memilih jurusan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan mengembangkan keterampilan tambahan agar tidak ketinggalan di dunia kerja. Selain peningkatan gaji, pendidikan juga memberikan return non-moneter yang nggak kalah penting. Pendidikan bisa meningkatkan kualitas hidup, memberikan kepuasan pribadi, serta membuka peluang untuk berkontribusi dalam masyarakat. Dengan pendidikan, kita juga bisa mengembangkan soft skills, seperti kemampuan berpikir kritis, problem solving, dan komunikasi di mana semua itu sangat dibutuhkan di dunia kerja. Bahkan, peningkatan rata-rata pendidikan di suatu komunitas dapat berdampak pada kenaikan gaji secara keseluruhan, sehingga menciptakan manfaat sosial yang lebih luas. Jadi, meskipun return finansialnya mulai menurun karena persaingan, manfaat lain dari pendidikan tetap sangat berharga. Lalu,
Apa sih strategi terbaik agar investasi pendidikan kamu nggak masuk angin? Yuk, aku kasih beberapa tips sederhana. Pilih jurusan yang tepat, cari tahu tren pasar kerja, dan pilih jurusan dengan prospek kerja yang cerah. Kembangkan keterampilan tambahan. Selain ilmu di bangku kuliah, asah juga keterampilan praktis seperti bahasa asing, teknologi informasi, atau soft skills lainnya. Pertimbangkan lokasi. Jika kamu tinggal di daerah dengan peluang kerja terbatas, pertimbangkan untuk merantau atau memanfaatkan teknologi untuk kerja jarak jauh. Evaluasi diri secara berkala. Terus pantau perkembangan karir dan kembangkan diri agar tetap relevan di dunia kerja yang dinamis. Intinya, pendidikan itu tetap merupakan investasi jangka panjang yang penting, asalkan kita mengelolanya dengan strategi yang tepat. Teman-teman, meskipun return pendidikan di Indonesia sedang mengalami beberapa tantangan, investasi di bidang pendidikan tetap memberikan banyak keuntungan, baik secara finansial maupun non-finansial. Apapun keputusan kalian, pastikan untuk terus belajar dan berkembang, karena ilmu adalah modal utama masa depan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Tinggalkan juga komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.